Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lambang NIM 1218361 dari kelompok 1. Saya ingin menjelaskan tentang perancangan sistem informasi pendaftaran siswa baru pada sekolah menengah kejuruan angkasa 1. Analisa sistem berjalan, visi dan misi. Adapun visi dan misi SMK Angkasa 1 Jakarta sebagai berikut. Visi: terwujudnya sekolah angkasa yang unggul dan rujukan dalam menghasilkan abdi yang beragama, berbangsa dan bernegara serta berilmu, demikian demi kejayaan Nusantara. Misi: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran agama guna menghasilkan lulusan yang beriman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran kebangsaan guna menghasilkan lulusan yang cinta tanah air, cinta alam sekitar, cinta sesama. Dan adapun tujuan sekolah. Tujuan sekolah SMK Angkasa 1 sebagai berikut. Abdi ilmu: 1. Menghasilkan lulusan yang cerdas intelektual. 2. Menghasilkan lulusan yang cerdas kinestetis dan estetis. 3. Menghasilkan lulusan yang cinta ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Menghasilkan lulusan yang cinta keunggulan. 5. Menghasilkan lulusan SMK yang memiliki sertifikasi kompetensi berstandar nasional dan internasional serta mampu mandiri. Struktur organisasi dan fungsi. Adapun tugas dan tanggung jawab dari para pengurus adalah yaitu A. Kepala sekolah. 1. Menyusun perencanaan. 2. Mengorganisasikan kegiatan. 3. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan. B. Wakil kepala sekolah. 1. Menyusun perencanaan dan membuat program kegiatan serta pelaksanaan. 2. Identifikasi dan pengumpulan data. C. Guru. 1. Membuat atau menyusun program pembelajaran, program tahunan, program semester, menyusun silabus, menyusun rencana pelaksanaan pengajaran. 2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. D. Tata usaha. 1. Melaksanakan ketatausahaan sekolah dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah. 2. Menyusun program tata usaha. Prosedur sistem berjalan. Berikut proses penerimaan siswa baru pada SMK Angkasa 1 yang sedang berjalan. A. Proses pendaftaran. B. Proses seleksi. C. Proses pembayaran. D. Proses pembuatan. Dan di sini ada activity diagram atau proses penerimaan siswa baru. Berikut gambarnya. Spesifikasi dokumen sistem berjalan. A. Spesifikasi dokumen masukan. B. Spesifikasi dokumen keluaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Romadanti dengan NIM 12184440 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya adalah permasalahan pokok. Nah, hambatan dan masalah yang utama adalah cara kerja yang masih sederhana dan masih secara manual yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan sistem manual yang memakan waktu lama. Yang kedua, tingginya kesalahan manusia dalam perhitungan, penulisan, maupun pencatatan nama siswa pada laporan penerimaan siswa baru. Yang ketiga, adanya keterlambatan informasi dan penyimpanan bukti-bukti penerimaan siswa yang tidak terorganisir dengan baik. Yang keempat, memerlukan waktu lama apabila ingin mencari data siswa. Lalu yang kelima, proses pembuatan laporan penerimaan siswa baru kurang cepat, tepat, dan akurat. Lalu selanjutnya ada pemecahan masalah. Dalam mengatasi permasalahan di atas, penulis mengajukan suatu cara untuk meminimalkan permasalahan dalam proses penerimaan siswa baru agar lebih baik dari sebelumnya, yaitu menggunakan sistem
komputerisasi dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi waktu, mempercepat dalam proses perhitungan maupun pembuatan laporan. Yang kedua, ketelitian yang tinggi, kemungkinan untuk terjadi kesalahan dalam perhitungan maupun pencatatan relatif lebih sedikit. Lalu yang ketiga, volume data yang tinggi karena mampu mengolah data dalam jumlah besar. Lalu yang terakhir, data aman karena data disimpan dalam komputer yang merupakan media komunikasi yang dapat dengan cepat menyajikan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, perancangan sistem usulan. Nah, tahapan dari perancangan sistem itu analisa kebutuhan. Yang pertama, analisa pengguna. Dalam aplikasi penerimaan siswa, terdapat 3 pengguna yang dapat saling berinteraksi dalam lingkungan sistem, yaitu calon siswa, PSB atau admin, dan kepala sekolah. Ketiga pengguna tersebut memiliki karakteristik interaksi dengan sistem yang berbeda-beda dan memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda, seperti berikut. Kalau yang pertama, skenario kebutuhan calon siswa. Itu bisa membuka website sekolah, memilih menu pendaftaran, melihat cara pendaftaran, melakukan daftar akun di form daftar akun, lalu melakukan login di form login, menginput data diri di form pendaftaran, menyimpan data diri yang telah diinput dan mencetak bukti pendaftaran. Lalu bisa juga menginput data pembayaran di form pembayaran, menyimpan data pembayaran yang telah diinput dan mencetak bukti pembayaran, mengikuti tes dan melihat hasil tes. Lalu bisa mengupload berkas yang diperlukan. Lalu untuk skenario kebutuhan PSB, itu dapat mengolah data pendaftaran calon peserta didik, meliputi melihat data pendaftaran, mencari data pendaftaran, mengedit data pendaftaran, mengupdate data pendaftaran, dan menghapus data pendaftaran. Lalu yang kedua, mengolah data pembayaran calon peserta didik, meliputi melihat data pembayaran, mencari data pembayaran, mengedit data pembayaran, mengupdate data pembayaran, dan menghapus data pembayaran. Lalu yang terakhir, dapat mengolah laporan, meliputi mencari laporan, melihat laporan, dan mencetak laporan. Lalu yang ketiga, ada skenario kebutuhan kepala sekolah. Itu laporan penerima siswa baru. Nah, untuk kebutuhan sistemnya itu, yang pertama, seluruh pengguna diberikan hak akses ke sistem. Lalu yang kedua, calon peserta didik memilih menu pendaftaran dan sistem akan menampilkan ke halaman PPDB online meliputi cara pendaftaran, daftar akun, dan login. Yang ketiga, calon peserta didik memilih menu cara pendaftaran dan sistem akan menampilkan cara pendaftaran. Yang keempat, calon peserta didik harus melakukan daftar akun terlebih dahulu agar dapat melakukan login dan sistem akan menampilkan form pendaftaran. Yang kelima, calon peserta didik melakukan login dan sistem akan menampilkan form login. Yang keenam, calon peserta didik telah melakukan login dan sistem akan menampilkan menu form pendaftaran, form pembayaran, form tes, dan upload berkas. Yang ketujuh, calon peserta didik memilih dan menginput data diri di form pendaftaran dan sistem akan menampilkan form pendaftaran. Yang kedelapan, peserta didik mengupload berkas, maka sistem akan menyimpan ke database. Yang kesembilan, calon peserta didik memilih tombol simpan, maka sistem akan menyimpan data pendaftaran ke database. Lalu yang ke-10, calon peserta didik memilih tombol cetak, maka sistem akan mencetak bukti pendaftaran. Lalu yang ke-11, calon peserta didik memilih dan menginput data di form pembayaran, sistem akan menampilkan form pembayaran. Calon peserta didik mengupload berkas, maka sistem akan menyimpan ke database. Ke-13-nya, calon peserta didik memilih tombol simpan, maka sistem akan menyimpan data pembayaran ke database. 14, calon peserta didik memilih tombol cetak, maka sistem akan mencetak bukti pembayaran. Lalu yang ke-15, calon peserta didik mengikuti tes di halaman tes. 16. Panitia PPDB harus login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password agar keamanan dan privasi terjaga. Yang ke-17, panitia PPDB memilih menu data pendaftaran calon peserta didik,
maka sistem akan menampilkan data pendaftaran meliputi mencari data, mengedit data, dan menghapus data. Yang ke-18, panitia PPDB memilih menu data pembayaran calon peserta didik, maka sistem akan menampilkan data pembayaran meliputi mencari data, mengedit data, dan menghapus data. Yang ke-19, pengguna web harus melakukan logout setelah selesai menggunakan web. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Yulia Maulidia dengan NIM 12185186. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram use case, rancangan diagram aktivitas, rancangan dokumen sistem usulan, dan yang terakhir adalah rancangan prototype. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang diagram use case-nya. Dalam diagram use case terdapat 4 komponen yang ada di dalamnya. Yang pertama itu adalah use case, yang kedua adalah aktor, ketiga adalah boundary, dan yang terakhir adalah relationship. Seperti yang terlihat di gambar, use case itu adalah yang berbentuk oval. Aktor itu adalah yang seperti gambar manusia. Boundary itu adalah kotak dari isi dari diagram use case-nya. Dan yang terakhir adalah relationship, itu garis panah yang ada dalam boundary tersebut. Lalu aktor yang pertama yaitu calon siswa. Calon siswa mempunyai registrasi, mengelola user, melakukan pendaftaran, melakukan pembayaran, dan mengelola data siswa dan pembayarannya. Dan itu harus login. Lalu ke admin mempunyai tugas seperti mengelola admin, mengelola data siswa, mengelola halaman beranda, dan itu juga melalui login. Lalu ke kepala sekolah. Kepala sekolah membuat laporan data siswa, dan laporan pembayaran. Selanjutnya, use case name mengelola data siswa dan pembayaran. Requirement, calon siswa dan panitia PSB mengelola data siswa dan pembayaran. Goalnya, calon siswa dan admin dapat mengelola data siswa dan pembayaran di menu data siswa. Hasil pembayaran ditampil di web. Lalu preconditionnya, calon siswa dan admin memilih data siswa dan pembayaran. Valid conditionnya, calon pendidik tidak dapat memilih menu data siswa dan pembayaran. Main flow atau basic path, calon siswa dan admin memilih menu dan pembayaran. Lalu yang selanjutnya ada adalah rancangan diagram aktivitas. Rancangan diagram aktivitas memiliki komponen yang terdiri dari initial state yang berbentuk bulat. Lalu ada diagram activity-nya yang berbentuk oval gitu. Lalu ada yang berbentuk belah ketupat. Itu dinamakan decision atau merge. Dan yang terakhir adalah final stage, berbentuk bulat. Lalu yang pertama di situ ada initial state, lalu melakukan formulir pendaftaran, lalu di sistem menampilkan halaman pendaftaran, lalu menginput nama, tempat lahir, jenis kelamin, agama, nomor HP, dan alamat, provinsi, serta jurusan. Lalu memilih tombol daftar, lalu setelah itu memeriksa kelengkapannya. Lalu di situ ada decision antara memilih tidak atau menyelesaikannya. Kalau memilih tidak, balik lagi ke menginput nama,
tempat tanggal lahir, dan lain-lainnya. Dan kalau dia mau melanjutkannya, bisa menyimpan ke database, lalu muncul pesan daftar berhasil. Lalu ada tanda final stage-nya. Lalu saya akan menjelaskan tentang rancangan dokumen sistem usulan. Yang pertama ada dokumen masukan. Dokumen masukan yang terdiri dari nama dokumen sama dengan data siswa, fungsi dokumen untuk pendaftaran siswa baru, sumber asal dokumen siswa baru, tujuan, bagian penerimaan siswa baru, media software file, jumlahnya 1 lembar, bentuk lampiran A1. Yang kedua ada dokumen keluaran. Nama dokumen bukti pembayaran PSB, fungsi sebagai bukti pembayaran, sumber, bagian penerimaan siswa baru, tujuannya siswa baru, medianya soft file, bentuk lampirannya D1. Lalu selanjutnya ada rancangan prototype. Rancangan prototype menampilkan halaman utama seperti gambar untuk menampilkan halaman web. Lalu yang kedua ada rancangan tampilan form pendaftaran untuk melakukan pendaftaran online seperti di gambar. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Sore teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dengan rancangan tampilan form pembayaran. Perkenalkan, nama saya Martin Satria Payutan dengan NIM 12184175. Di sini saya akan melanjutkan tentang rancangan tampilan form pembayaran untuk menginput data pembayaran. Demikianlah tampilannya seperti di layar. Itu ada informasi tentang pendaftar, rincian pembayaran, nomor formulir, kepada nama pendaftar, tanggal pengisian formulir, biaya pendaftaran, formulir, seragam, bangunan, SPP, dan lain-lain. Kedua, rancangan tampilan login admin untuk melakukan login. Tampilan indeks demikian seperti di layar, ada paper tentang sekolah dan juga inputan nama dan password. Yang ketiga ada rancangan tampilan halaman data siswa di admin. Itu ada database administrator yang terdiri dari nama siswa, nama lengkap siswa, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, nomor handphone, alamat, dan juga jurusan, email, serta tanggal daftar. Yang terakhir ada rancangan tampilan dokumen upload calon siswa di admin. Itu ada nomor, nama, foto, KTP, akte, dan juga ijazah. Seperti tampilannya di layar. Terus ada Entity Relation Diagram ERD. Itu ada terdiri dari atribut dan juga entity. Atribut primary key-nya itu ada ID, dan juga atribut lain ada password, nama admin, dan juga entity-nya admin. Admin mengelola bukti transfer one to many. Itu ada ID sebagai primary, dan juga ID pendaftar, nama bank, bukti transfer sebagai atribut. Dan juga admin mengelola calon siswa one to many. Itu juga ada ID, nama lengkap, tempat lahir, email, tanggal lahir, tanggal daftar, nomor jurusan, alamat, jenis kelamin, provinsi, nomor handphone. Dan juga calon siswa menginput dokumen, itu one to one. Itu dokumen juga terdiri dari atribut primary dan juga atribut lain, atribut pendukung lain, yaitu ID, foto, KTP, akte, ijazah. Calon siswa mengelola data orang tua, yaitu many to many. ID pembeli, ID pendaftar sebagai atribut primary, dan juga ID
nama pendaftar, nama ayah, nama ibu, nama wali, pendidikan ayah, alamat, kota, kecamatan, pendidikan ibu, pekerjaan ayah, penghasilan orang tua, nomor handphone, provinsi, email orang tua, dan juga kode pos. Ini ada logical structure record IRS. Itu admin mengelola calon siswa, itu one to one, dan juga calon siswa pendidikan one to one, dan juga pendidikan terdiri dari daftar orang tua one to one, dan juga daftar orang tua mencetak bukti transfer yaitu one to one. Sekian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafael Huda, 12/18/4247. Di sini saya akan mempresentasikan tentang spesifikasi file. Yang pertama adalah spesifikasi file admin. Nama file admin, akronim admin, fungsi untuk menyimpan data admin dan login. Tipe file, file master, organisasi file, indeks sekuensial, akses file random media, harddisk panjang record 111. Kunci file ID software MySQL table 4.10. Di sini adalah table spesifikasi file admin. Nomor 1 adalah ID, elemen data, ada akronim filenya ID, tipe integer, size 1. Keterangan sebagai primary key. Nomor 2 elemen datanya nama admin, akronim filenya nama admin, tipe varchar, size ukurannya 5. Dan nomor 3 di sini ada elemen datanya password, akronim filenya password, tipe varchar, size-nya ukuran 5. Dan di sini nomor 2-nya adalah spesifikasi file bukti transfer. Nama file bukti transfer, akronim bukti transfer, fungsi untuk menyimpan data pembayaran berupa bukti transfer. Tipe filenya adalah file master, organisasi file indeks sekuensial, akses file random media, harddisk panjang record 183. Dan di sini sebagai kunci filenya adalah ID software MySQL. Di bawah ini ada table. Tabelnya adalah nomor elemen data, akronim file, tipe, size, dan keterangan. Dan nomor pertama itu adalah elemen data. Elemen datanya adalah ID. Yang akronim filenya ada ID, tipe integer, tipenya integer, size ukuran 11, dan sebagai primary key. Nomor 2 ID pendaftar sebagai elemen data, akronim filenya ID pendaftar, tipenya integer, size-nya ukuran 11 sebagai foreign key. Nomor 3 ada nama pendaftar sebagai elemen data, akronim filenya dan nama pendaftar, tipenya varchar, size ukurannya 50. Dan nomor 4 di sini ada nama bank sebagai elemen data, akronim filenya dan nama bank, tipenya sebagai varchar, size ukuran 50. Nomor 5 di sini ada bukti transfer sebagai elemen datanya, akronim filenya bukti transfer, tipenya varchar, size 50. Nomor 6 di sini ada elemen datanya status, akronim filenya status, tipenya integer, size ukuran 11. Dan nomor 3 di sini ada spesifikasi file data orang tua. Nama file data orang tua, akronimnya data orang tua, fungsi untuk menyimpan data orang tua atau siswa. Tipe file, file master, organisasi file, indeks sekuensial, akses file random, media, harddisk panjang record 737. Kunci filenya adalah ID, softwarenya MySQL. Dan di bawah sini ada table 4.12, spesifikasi file data orang tua. Ada nomor, elemen data, akronim file, tipe, size, dan keterangan. Nomor pertama adalah ID sebagai elemen data, akronim filenya ID, tipe integer, size ukuran 11, dan keterangan di sini sebagai primary key. Dan kedua di sini ada ID pendaftar sebagai elemen data, akronim filenya ID pendaftar, tipenya integer, size ukuran 11, dan keterangannya sebagai foreign key. Di sini ukuran nomor 3 ada elemen data sebagai nama pendaftar, akronim filenya nama pendaftar, tipe varchar, dan size ukurannya 50. Nomor 4 di sini ada nama ayah sebagai elemen data. Di sini ada akronim filenya nama ayah, tipenya varchar, size ukurannya 50. Nomor 5 ada nama ibu sebagai elemen data, akronim filenya nama ibu, tipe varchar, size 50. Nomor 6 di sini ada nama wali,
sebagai elemen data, akronim filenya nama wali, tipenya varchar, size ukurannya 50. Nomor 7 ada alamat sebagai elemen data, akronim filenya alamat, tipe teks, size size-nya 0 ya di sini kalau nggak salah. Ya 0, tidak ada size-nya. Nomor 8 sini ada elemen datanya sebagai provinsi, akronim filenya provinsi, tipenya varchar, size 50. Nomor 9 ada kota, akronim filenya kota, tipenya varchar, size 50. Nomor 10 elemen datanya adalah kecamatan, akronim filenya kecamatan, tipenya varchar, size 50. Nomor 11 kode pos sebagai elemen data, akronim filenya kode pos, tipenya varchar, nomor size ukurannya 50. Dan nomor 12 ini adalah NOP sebagai elemen data, akronim filenya NOP, tipe varchar, size 15. Nomor 13 ada email orang tua sebagai elemen data, akronim filenya email orang tua, tipe varchar, size 50. Nomor 15 ada pendidikan ibu sebagai elemen data, akronim file pendidikan ibu, tipenya varchar, size 50. Nomor 16 di sini ada elemen datanya pekerjaan ayah, akronim filenya pekerjaan ayah, tipenya varchar, size 50. Nomor 17 pekerjaan ibu sebagai elemen data, akronim filenya pekerjaan ibu, tipenya varchar, size 50. Dan yang terakhir adalah penghasilan orang tua sebagai elemen data, akronim filenya penghasilan orang tua, tipenya di sini juga varchar, size 50. Dan nomor 4 di sini ada spesifikasi file dokumen, nama filenya dokumen, akronim dokumen, fungsi untuk menyimpan dokumen pendaftar, tipe file master, organisasi file, indeks sekuensial, access file random, media harddisk panjang record 192, kunci field ID, software MySQL, dan di bawah sini ada table 4.13. Di sini ada table spesifikasi file dokumen, nomor elemen data, akronim file, tipe size, keterangan. Nomor 1 adalah ID sebagai elemen data, akronim filenya ID, tipe integer, size 11, keterangan sebagai primary key. Di sini nomor 2 ada ID pendaftar sebagai elemen data, akronim filenya ID pendaftar, tipe integer, size 11, keterangan sebagai foreign key. Nomor 3 ada elemen datanya, ada nama pendaftar, akronim filenya nama pendaftar, tipe varchar, size 50. Dan nomor 4 sini ada elemen datanya foto, akronim filenya foto, tipe varchar, size 30. Nomor 5 di sini ada KTP sebagai elemen data, akronim file KTP, tipe varchar, size 30. Nomor 6 di sini ada elemen datanya akte, akronim file juga akte, tipe varchar, size 30. Nomor 7 yang terakhir adalah elemen data ijazah sebagai elemen data yang akronim filenya ijazah, tipe varchar, size 30. Dan nomor 5 di sini ada spesifikasi file formulir, nama file formulir, akronimnya juga formulir, fungsi untuk menyimpan formulir siswa, tipe file master, organisasi file, indeks sekuensial, akses file random, medianya harddisk panjang record 341, kunci file ada ID, software MySQL. Dan di bawah sini ada table spesifikasi file formulir, di dalamnya ada nomor, elemen data, akronim file, tipe, size, dan keterangan. Nomor 1 elemen datanya sebagai ID, akronim filenya ID, tipe integer, size 11, keterangannya sebagai primary key. Nomor 2 ada elemen datanya ada nama lengkap, akronim filenya nama lengkap, tipe varchar, size 50, keterangan sebagai foreign key. Nomor 3 elemen data itu tempat lahir, akronim filenya tempat lahir, tipe varchar, size 50. Dan nomor 4 di sini ada elemen datanya tanggal lahir, akronim file tanggal lahir, tipe varchar, size 20. Nomor 5 elemen datanya jenis kelamin, akronim file jenis kelamin, tipe varchar, size 20. Nomor 6 di sini elemen datanya adalah agama, akronim filenya agama, tipenya varchar, size 20. Nomor 7 elemen datanya nomor HP, akronim filenya nomor HP, tipe varchar, size 15. Nomor 8 elemen datanya alamat, akronim filenya alamat, tipe teks. Dan nomor 9 elemen datanya provinsi, akronim filenya provinsi, tipe varchar, dan size-nya 50. Nomor 10
elemen datanya jurusan, akronim file nomor jurusan, tipe varchar, dan size-nya 25. Nomor 11 di sini elemen datanya email, akronim filenya email, tipe varchar, size 50. Dan yang terakhir adalah elemen datanya tanggal daftar, akronim filenya tanggal daftar, tipe varchar, size 50. Dan di sini yang terakhir adalah yang nomor 6, spesifikasi file pendidikan. Nama file pendidikan, akronim filenya pendidikan, fungsi untuk menyimpan pendidikan siswa. Tipe file master, organisasi file indeks sekuensial, akses file random, medianya hard disk, panjang record 382. Kunci file adalah ID, software MySQL, dan di bawah sini ada tabel spesifikasi file pendidikan. Sama seperti yang di atas tabelnya, nomor 1 adalah elemen data ID, akronim filenya ID, tipe integer, size 11, keterangan sebagai primary key. Dan nomor 2 di sini ada elemen datanya nama pendaftar, akronim file nama pendaftar, tipe varchar, size 50. Nomor 3 di sini ada elemen datanya ID pendaftar, akronim file ID pendaftar, tipe integer, size 11. Nomor 4 di sini ada status SLTA sebagai elemen data, akronim filenya status SLTA, tipe varchar, size-nya 50. Dan nomor 5 di sini ada elemen datanya kota, akronim filenya kota, tipe varchar, size 50. Nomor 6 di sini ada kecamatan sebagai elemen data, akronim filenya kecamatan, tipe varchar, size 50. Nomor 7 elemen datanya kode pos, akronim filenya kode pos, tipe varchar, size 10. Nomor 8 elemen datanya nama SLTA, akronim filenya nama SLTA, tipe varchar, size 50. Nomor 9 elemen datanya nomor ijazah, akronim file nomor ijazah, tipe varchar, size 50. Dan yang terakhir adalah nomor 10 elemen datanya tahun lulus, akronim file tahun lulus, tipe varchar, size 50. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Gipari. Di sini saya mau melanjutkan presentasi dari rekan saya. Kali ini saya akan membahas tentang kelas model atau kelas diagram. Dan di sini ada contohnya, ada admin, siswa, daftar orang tua, bukti transfer, dan pendidikan. Nanti akan ada gambar. Lanjut. Di sini selanjutnya ada sequence diagram. Ada sequence diagram. Nanti gambarnya juga akan ditampilkan. Lanjut. Di sini ada spesifikasi hardware dan software. 1. Spesifikasi hardware. A. Server. 1. CPU. A. Prosesor Pentium Core 2. B. RAM DDR 4 GB. C. Hard disk 500 GB. 2. Mouse. 3-nya keyboard. 4. Monitor dengan resolusi layar minimum 1024 x 768. 5. Koneksi internet dengan kecepatan 2 Mbps. Lanjut, ada yang B lagi, ada klien. 1. CPU. A. Prosesor Pentium 4. B-nya RAM DDR 2 1 GB. C. Hard disk 20 GB. 2-nya ada mouse, ketiganya keyboard, keempatnya monitor dengan resolusi layar minimum 1024 x 768. Kelima, koneksi internet dengan kecepatan 56 kbps. Oke, lanjut. Keduanya ada spesifikasi software. Yang pertama, server. A. Sistem operasi yang umum digunakan, Microsoft Windows. B-nya aplikasi bundle web server seperti Exam yang terdiri dari beberapa komponen diantaranya. 1. Aplikasi Apache Server v2. Yang kedua, aplikasi PHP Server v5. Yang ketiga, aplikasi MySQL Server v5. Yang keempat, aplikasi PHP MyAdmin v3. C. Aplikasi web seperti Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, Google
Lanjut, D-nya ada notepad plus. Oke, lanjut. Ada jadwal implementasi. Dan di sini ada berupa tabel juga yang berisikan tentang kegiatan, waktu, bulan 1, bulan 2, sama bulan 3. Nanti akan ada gambarnya. Lanjut. Oke, lanjut terakhir, bagian terakhir ada kesimpulan. Sebagai akhir dari bab penulisan tugas UAS ini, maka saya selaku penulis memberikan kesimpulan bahwa 1. Sistem penerimaan peserta didik baru SMK Angkasa 1 Jakarta Halim Perdana Kusuma masih menggunakan sistem manual dalam melakukan penerimaan pendaftaran peserta didik baru, sehingga panitia pendaftaran atau proses administrasi membutuhkan pekerjaan ekstra dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kedua, dengan masih menggunakan sistem manual, pembuatan laporan akan lebih banyak membutuhkan biaya operasional dan waktu. Begitu pula dengan penyimpanan arsip yang akan membutuhkan lebih banyak tempat dan rentan terjadinya kehilangan atau rusak. Oke, terima kasih. We are the brave, we are the bold, we can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark, we can do everything, everything, everything. So hold on, don't stop, there's so much in you. We are the brave, we are the free, we have the power to be stronger if we want it, you and me. This is our time, this is the day, we can do anything, anything, anything. And all our dreams light up the way, we can have everything, everything, everything. So stand up, don't stop, the best is in you. We are the brave, we are the free, we have the power to be stronger if we want it, you and me. So light up the power in you and go for the best in you, 'cause I see the light shine through. So light up the power in you and go for the best in you, 'cause I see the light shine through. We are the brave, we are the brave, we are the brave. Light up the power in you and go for the best in you, 'cause I see the light shine through. So light up the power in you and go for the best in you, 'cause I see the light shine through. We are the brave. Don't stop, there's so much in you. We are the brave, we are the free, we have the power to be stronger if we want it, you and me. This is our time, this is the day, we can do anything, anything, anything. And all our dreams light up the way, we can have everything, everything, everything. So stand up, don't stop, the best is in you. We are the brave, we are the free, we have the power to be stronger if we want it,
see light shine through. Oh, 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 oh. So light up the power in you and go for the best in you. 'Cause I see light shine through.